Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Kayla Intan. So, di sini aku nggak sendirian karena aku bersama temanku yang bernama Nura. Halo teman-teman. So, di sini aku mau nyeritain ke kalian semua tentang hubungan antar persona antara aku dan juga Nura. Jadi, aku sama Nura itu kenal di SMA. Pas kita kelas 11 atau kelas 2 SMA. Dan kita merupakan teman yang baik, ya Nura ya? Betul. Ya, jadi awalnya kita tuh bisa berteman karena kelompok. Saat itu aku tuh lagi butuh anggota kelompok sekitar 5 orang dan Nura ini menjadi salah satu teman kelompok aku. Dan kan kalian tahu ya, kalau di kelas itu banyak banget tugas kelompok, gak cuma satu, bisa jadi sampai 7, 10. Dan aku tuh selalu sama Nura, selalu orangnya tuh Nura lagi gitu. Dan dari situlah kita berteman dan juga bersahabat. Kenapa di sini aku nyeritain hubungan antar persona antara aku dan juga Nura? Karena hubungan antar persona itu dalam pertemanan sangat penting dan juga agar kita tetap bisa menjaga komunikasi dan bisa tetap silaturahmi gitu loh. Jadi hubungan antar persona antara aku dan juga Nura ini selalu terpantau aman dan baik-baik saja. Karena kita selalu membangun pola komunikasi dan pertemanan kita juga bisa dibilang sehat ya Nura ya. Iya betul. Walaupun aku sama Kayla tuh beda kota kuliahnya, kita tuh tetap saling berkomunikasi gitu. Iya, jadi walaupun kita udah sibuk masing-masing sama tugas kuliah masing-masing, tapi kita tetap bisa menjaga pola komunikasi kita. Bahkan gak jarang kita tuh masih sering curhat, kita masih sering kayak melakukan video call, reply story, dan tetap menjaga komunikasi itu ya Nur ya. Jadi walaupun kita udah beda kota, udah jauh antara Bogor dan juga Yogyakarta, tapi kita tuh masih kayak sama aja kayak dulu gitu loh, gak ada yang berubah. Nah, hal tersebutlah yang kita bangun untuk tetap menjaga pola komunikasi hubungan antar persona antara kita berdua. Selain itu, kita juga punya cara lain untuk bisa membangun hubungan antar persona kita agar lebih baik, yaitu seperti menyempatkan pulang ke sini, terus kita tuh kumpul, main bareng, curhat kayak gitu-gitu. Iya betul. Jadi kalau Nura lagi pulang, kita tuh harus menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama teman-teman yang lain juga. Dan kebetulan aku dan Nura ini kuliah di jurusan yang sama, yaitu jurusan ilmu komunikasi. Jadi seenggaknya kita tahulah cara menjaga komunikasi yang baik itu bagaimana. Betul. Ya, jadi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan juga ya Nura ya. Betul. Nah, salah satu hal yang bisa mendukung agar hubungan antar persona itu dapat berjalan dengan baik itu salah satunya sikap antar satu sama lain, antar personalnya. Nah, aku mau nanya dong Nur ke kamu, kira-kira sikap dari aku itu seperti apa yang kamu suka gitu? Yang pertama, kamu tuh anaknya hiperaktif banget, parah. Terus dia tuh baik banget, terus mudah bergaul, mudah berbaur sama temen. Jadi walaupun ada orang baru tuh dia langsung klop gitu. Oh gitu ya? Iya. Terus kalau aku mau ini ya spill kamu ya. Boleh. Kalau sikap Nura nih yang aku suka itu yang pertama, dia tuh baik banget guys. Dia nggak pernah marah. Tapi bukan berarti dia tuh kayak nggak terbuka sama kita ya. Dia tuh tetap terbuka. Cuma dia tuh emang lebih sabar aja dari aku. Udah gitu yang kedua, dia tuh selalu pengen ngejaga komunikasi baik dengan baik gitu loh. Nggak sombong. Jadi dia kalau apa-apa tuh tetap cerita, tetap curhat. Jadi kita tuh paling sering curhat tentang tugas kuliah gitu, saling nanya satu sama lain karena kan tugasnya kita lumayan mirip gitu lah ya. Nah, untuk sikap lainnya sih kurang lebih sama ya. Dan Nura ini bener-bener friendly, juga sefrekuensi banget gitu sama aku, makanya kita tuh kalau ngomongin apa-apa tuh nyambung-nyambung aja gitu loh. Jadi kita tuh emang sering ngobrol. Karena kan kunci komunikasi tuh paling sering-seringin ngobrol gitu kan. Dia tuh benar-benar sefrekuensi, baik. Terus dia juga terbuka orangnya. Nah, dari sikap kita berdua tersebut itu tuh bisa membangun hubungan kita jadi lebih baik ya. Betul. Ya, oke. Nah, karena pertemanan kita ini udah cukup lama, bukan berarti kita tuh baik-baik aja ya. Jadi kita tuh emang pernah gitu loh ada problem dalam pertemanan kita. Tapi itu nggak pernah sampai yang membludak banget besar-besaran gitu ya. Karena kita tahu cara mengatasinya ya Nur ya. Iya, betul. Oke, jadi coba ceritain. Boleh diceritain Nura hubungan? Boleh.
Jadi waktu kelas 12 itu kan banyak banget ujian praktek buat tugas-tugas kelompok kayak gitu. Ya, dan tugas kelompoknya tuh pas kita udah kelas tuh bukan yang gampang gitu ya, udah tahap yang lebih sulit dari kelas-kelas sebelumnya, bukan cuma sekedar bikin makalah atau bikin ini itu gitu. Betul. Jadi emang lebih menguras tenaga dan otak kita. Dan di situ gimana tuh ceritain? Disitulah masalah kita muncul. Ya, jadi saat itu kan kita tuh, kan aku udah bilang ya, kita tuh selalu sekelompok. Nah, di situ mungkin karena kita juga emosinya belum stabil, masih kayak naik turun. Mungkin juga karena kita capek, jadi kita tuh lebih emosi dan lebih perasa gitu ya. Nah, kita tuh ada masalah ya, karena saat itu aku di kelompok ngerasa kayak kerja sendirian. Pasti teman-teman juga pernah kan merasakan hal tersebut. Dan itu tuh karena saat itu Nura lebih fokus ke tugas lain ya, Nura ya? Iya, betul. Iya, jadi waktu kita kelas 12 tuh emang tugasnya tuh langsung banyak gitu loh. Jadi, nah ada satu tugas kelompok yang bener-bener aku handle sendiri. Sebenarnya semuanya menghandle, cuman tugas utamanya itu tuh lebih banyak dikerjakan sama aku. Nah, karena konflik di situ, kita tuh jadi saling lebih terbuka lagi. Di situ aku bilang ya ke Nura ya, kayak apa yang aku rasain saat itu, dan aku ngerasa kayak kerja sendirian, capek sendirian, dan Nura juga terbuka cerita juga ya. Aku juga menyadari itu kesalahan aku, dan aku minta maaf guys, apapun yang kalian perbuat, kalian tuh harus minta maaf. Dan di konflik tersebut, awalnya aku tuh nggak berani tegur Nura ya, karena kan Nura teman dekat aku. Jadi kayak awalnya ya udahlah nggak apa-apa gitu, kita kerja sendiri. Mungkin punya perasaan nggak enak gitu mau negurnya. Iya, tapi lama-lama capek. Terus kayak ya udahlah nggak apa-apa, kita juga toh negurnya aku tuh baik-baik, bukan yang Nura kamu nih gini bukan yang marah-marah. Dan alhamdulillahnya Nura juga nerima semua masukan dari aku dan tim-tim anggota kelompok lainnya, Nura ya. Betul. Nah, adanya konflik tersebut tentunya berdampak pada hubungan antar persona antara aku dan juga Nura. Jadi dampak yang pertama itu yang sudah aku jelaskan tadi, yaitu kita jadi lebih saling terbuka, tentunya dalam menghadapi masalah kita jadi lebih sering terbuka. Yang kedua apa tuh? Yang kedua itu kita lebih bijak lagi dalam menghadapi masalah dan lainnya, biar gak saling sindir-sindir. Biasanya kan umuran segini tuh ya. Iya betul, jadi kayak seumuran kita tuh biasanya tuh lagi kalau marah ya, itu jadi nyindir di story atau di grup, tiba-tiba marah kayak gitu kan, tiba-tiba diem, tiba-tiba ngambek. Sebenarnya wajar-wajar aja sih ya kalau kita ngerasa ngambek atau marah, tapi kan nggak baik gitu loh dalam pertemanan kita marah lama-lama. Jadi lebih baik kita tuh terbuka aja ya. Setelah konflik tersebut, hal tersebut membuat kita menjadi lebih bijak dalam menghadapi masalah-masalah seterusnya ya, Nura ya. Betul. Jadi lebih santai aja gitu loh, kalau ada masalah apapun tuh diomongin aja yang penting. Ya. Nah, jadi hal tersebutlah yang membuat aku dan kita saling nyaman dalam pertemanan ini. Bahkan sampai kita udah sibuk masing-masing, udah beda kota, kita tuh masih bisa berteman dengan baik karena udah ada hal-hal yang sudah aku sebutkan tadi, bagaimana cara kita menjaga pertemanan kita dan juga kita menjaga silaturahmi antara satu dan juga yang lainnya. Oke, jadi cukup sekian cerita dari kita berdua tentang hubungan antara persona pertemanan kita. Mulai dari kondisi pertemanan kita, terus bagaimana cara kita membangun hubungan yang baik, terus juga sikap, bagaimana cara kita menjaga sikap kita agar teman kita itu bisa nyaman dalam sebuah pertemanan, dan juga bagaimana cara kita bisa menghadapi konflik atau masalah dalam sebuah pertemanan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua khususnya dalam pertemanan. Sampai jumpa lagi. Bye-bye. Banyak cara untuk mengembangkan hubungan antar persona dalam pertemanan, yaitu seperti selalu membangun kebersamaan dimanapun kalian berada, memberikan senyuman dan aura yang positif kepada teman-teman kalian, dan tetap menjaga komunikasi agar tetap selalu terjaga. Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan antar persona, apalagi kita harus berinteraksi dengan orang lain yang terkadang cukup menguras energi. Namun, ketika kalian dapat berinteraksi dengan perasaan yang enjoy dan dapat berinteraksi dengan orang yang tepat, justru hubungan antar persona tersebutlah yang akan menjadi daya untuk menambah energi kalian.